Di tengah keberagaman masyarakat, kebijakan pemerintah tentang toleransi antar umat beragama memegang peran penting. Namun, seberapa efektif kebijakan itu diterapkan di masa sekarang? Ya, Indonesia itu kan negara multikultural. Multikultural itu artinya ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak ras, ada banyak golongan. Dan di dalam riset itu sebagai negara dengan multikultural terkaya di dunia. Karena itu sesungguhnya tidak mudah mempertahankan keanekaragaman itu. Salah satu kata kunci yang bisa mempertahankan adalah toleransi. Sebenarnya sudah semua itu kan toleransi umat beragama kan kita harus saling menghormati antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ya, kita tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek atau tidak, pokoknya kita nggak boleh ngomong-ngomong tentang ras lah, istilahnya seperti itu. Semua itu tergantung dari yang mengajarkan kita. Ya, kerukunan beragama itu adalah sunnatullah, sesuatu yang seharusnya diciptakan, bukan ditunggu. Ya, jadi kerukunan itu tidak akan tercipta dengan sendirinya, dia harus diupayakan. Karena tidak ada orang yang satu pendapat, bahkan saudara kandung pun mesti perbedaan pendapat. Maka kerukunan itu harus diupayakan. Caranya bagaimana? Dengan banyak cara. Nah, cara yang paling sistematis adalah melalui lembaga pendidikan. Dibangunkan pemahaman, pengetahuan tentang pentingnya toleransi, dialog, dan seterusnya. Tentu lembaga-lembaga lain juga penting, tapi substansinya bahwa kerukunan itu harus terus diupayakan. Saya kira itu. Di saat yang sama, media sosial kini menjadi ruang yang sangat berpengaruh, bisa memperkuat toleransi atau justru memecah toleransi. Media itu kan suatu perantara ya. Tadi kan saya bilang semua itu tergantung dari manusianya. Kalau manusianya tidak mudah terpecah belah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu jangan fanatik. Kita nggak boleh fanatik akan suatu agama, itu aja. Media itu kan alat ya. Dia bisa membangun kerukunan, dia bisa menggerakkan orang kepada hal-hal positif, tapi dia juga bisa merusak kerukunan. Dia bisa menciptakan konflik. Nah, jadi sesungguhnya bukan medianya yang perlu kita pahami, tapi siapa yang menggunakan media. Kalau digunakan baik, ya dia bisa menciptakan kerukunan. Kalau digunakan menyebar berita bohong, hoax, dan seterusnya, ya dia akan bisa memecah masyarakat. Sebagai negara multikultural, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan tidak hadir begitu saja, tetapi harus dibangun melalui pendidikan, toleransi, serta dialog. Data infografis menunjukkan bahwa toleransi tetap menjadi kekuatan hidup di tengah keberagaman bangsa. Tren pemberitaan dan daftar kota paling toleran seperti Salatiga, Singkawang, dan Semarang membuktikan bahwa kerukunan tumbuh dari saling memahami, bukan sekedar saling menghormati.